Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas B akan mengabarkan hasil diskusi kami mengenai jurnal yang telah kami review mengenai pemadatan tanah dengan metode soil mining. Nah, sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada dosen kami, Ibu Ataya, selaku dosen pemadatan tanah. Sebelum itu di sini ada nama-nama anggota yang nanti akan memperkenalkannya diri masing-masing selagi menyampaikan hasil review jurnalnya. Di sini ada saya, Nurasifa dengan NIM 2011052 selaku moderator. Di sini kami mereview jurnal, ada 6 jurnal, yaitu ada 3 jurnal bahasa Indonesia dan 3 jurnal asing. Yang pertama, saya akan menyampaikan hasil review, yaitu jurnal bahasa Indonesia mengenai analisis stabilitas lereng dengan perkuatan soil mining pada lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Darurat Manado. Jurnalnya yaitu volume 21 nomor 23 yang rilis tahun 2023 di Universitas Samratulangi Manado, Indonesia. Di sini ada penulisnya. Kemudian masalah yang terjadi pada jurnal ini tuh yaitu ternyata lereng yang tidak stabil itu bisa berbahaya terhadap lingkungan, seperti terjadinya longsor. Itu tuh bisa diakibatkan oleh pengaruh alam, iklim, ataupun aktivitas lainnya. Kemudian tujuan dari penelitian ini tuh yang pertama tuh mengetahui faktor keamanan dari stabilitas lereng yang terjadi pada Rumah Sakit Umum di Manado tersebut. Yang kedua itu untuk membandingkan metode apa sih yang mampu untuk mengatasi lereng yang tidak stabil itu dengan metode yang mana gitu, supaya terhindar dari kelongsoran. Kemudian di sini ada metode penelitian yang dilakukan itu ada 2. Yang pertama itu ada metode perkuatan tanah dengan soil nailing. Yang kedua itu dengan software GeoStudio 2018 dengan 2 metode, yaitu metode Morgenstern, Price, dan Spencer yang berfungsi untuk mengetahui kestabilan lereng, yaitu dengan menghitung di softwarenya. Tempat penelitiannya yaitu di Rumah Sakit Umum Darurat Manado. Kemudian di sini ada hasil penelitiannya dari metode yang dilakukan itu. Yang pertama, ternyata dengan menggunakan metode software GeoStudio 2018 dengan metode yang pertama, metode BISOP itu atau Menstern, itu ternyata faktor keamanannya itu kurang, hanya 0,738 atau kurang dari 1,5, karena kan maksimal dari faktor keamanannya itu 1,5. Dan yang kedua, dengan metode Spencer juga ternyata kurang faktor keamanannya, yaitu 0,739. Jadi dengan metode ini itu dapat diartikan metodenya itu masih kurang untuk mengatasi keadaan lerengnya itu, malahan akan lebih berbahaya gitu karena longsor. Kemudian dicobalah dengan metode yang kedua, yaitu metode perkuatan soil nailing, dan dengan panjang nail 7 meter, sudut inklinasi 15 derajat, dan nail yang berjumlah 6 buah, diperolehlah faktor keamanannya itu 1,7, sehingga faktor keamanannya itu memenuhi dari batas yang telah ditentukan, dan dinyatakan aman untuk lereng yang berada di Rumah Sakit Umum tersebut. Selanjutnya di sini ada jurnal yang kedua akan disampaikan oleh Ayusri, oleh Dina. Saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal mengenai analisis stabilitas lereng dengan perkuatan soil nailing menggunakan program slope dan geostructural. Untuk font-nya itu 17 nomor 72 2019. Untuk permasalahannya adalah lereng yang tidak stabil, maka perlu peningkatan pada stabilitasnya. Untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui nilai parameter tanah dan mengetahui hubungan variasi panjang nail dan sudut pemrograman nail terhadap nail faktor keamanan.
Untuk metode penelitian, di sini ada 3 metode penelitian. Yang pertama, survei lokasi. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, pengujian laboratorium. Dan yang keempat, analisis data dan pembahasan. Untuk lokasi penelitian, yaitu di Desa Lelema, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Dan untuk hasil pada penelitian diperoleh lereng kondisi kritis, diberi kekuatan soil nailing dan variasi nailing paling efisien, yaitu diameter 0,843 meter, untuk diameter lubang bor yaitu 0,15, untuk jumlah hasil itu 10, untuk panjang nail 8 meter, untuk kemiringan 17,5 meter, untuk spasi jarak nail 1 meter, dan horizontal 1 meter. Dan hasil analisis perkuatan ini mampu menahan kelongsoran dengan angka keamanan sebesar 1,569, dan pada program slope mendapatkan angka keamanan 1,534, dan pada program geostruktural mendapatkan angka sebesar 1,53. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Langsung. Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusra Rahayu dengan NPM 2011044. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal yang telah kami kerjakan. Pertama ada judul, di sini judulnya pengaruh beban gempa terhadap kestabilan lereng menggunakan perkuatan soil nailing, di mana jurnal ini diterbitkan tahun 2023 dengan disusun oleh 3 penulis, yaitu Joshua, Stiva, dan Alfa. Nah, kemudian di sini untuk tujuan jurnal itu sendiri sama-sama untuk mengetahui nilai faktor keamanan dengan pengaruh beban yang berbeda. Yang pertama dengan pengaruh beban gempa dan adanya muka air tanah secara manual dan menggunakan slide V6009, kemudian dengan pengaruh tinggi muka air tanah, yang terakhir dengan pengaruh beban gempa dan pengaruh muka air tanah dengan menggunakan variasi Nael. Nah, untuk permasalahan ini, karena gempa bumi merupakan salah satu faktor terjadinya kelongsoran pada lereng. Nah, di samping itu, di ruas jalan Manado Outer Ring Road 3 ini terdapat lereng yang cukup curam, sehingga dapat memungkinkan terjadinya kelongsoran. Nah, untuk metode yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan program slide dan menggunakan metode Bishop dan Morgenstern Price. Nah, untuk lokasi penelitian ini, di mana dilakukan di ruas jalan Manado Outer Ring Road 3. Nah, untuk hasil dari penelitian, di mana lereng pada kondisi adanya gempa respons spektra dan muka air tanah, untuk metode Bishop didapatkan faktor keamanan yaitu 0,03 dan 0,060, dan untuk gempa USGS yaitu 0,03 dan 0,051. Untuk metode Morgenstern Price didapatkan faktor keamanan atau safety factor gempa respons spektra yaitu 0,062 dan 0,080, dan untuk gempa USGS yaitu 0,050 dan 0,086. Nah, untuk kondisi tersebut untuk kondisi tanpa gempa dan ada muka air tanah didapatkan faktor keamanan untuk metode Bishop itu yaitu 0,10 dan 0,094. Sedangkan untuk metode Morgenstern Price didapatkan faktor keamanan dengan hasil 0,103 dan 0,093. Sehingga disimpulkan bahwa lereng tidak stabil karena faktor keamanan diperoleh kurang dari 1. Dengan menggunakan perkuatan untuk kondisi adanya muka air tanah pada variasi Nael, dipasang dengan sudut kemiringan 13 derajat dengan panjang masing-masing itu 10 meter, sehingga didapatkanlah lereng stabil dengan faktor keamanan yaitu 1,557 atau lebih dari 1. Nah, untuk
Pada kondisi adanya gempa respons spektra dan USGS serta muka air tanah didapatkan faktor keamanan yaitu 1,123 dan 1,008 pada variasi nel sudut kemiringan 17 derajat dengan masing-masing nel panjang 10 meter. Nah, didapatkanlah lereng dalam keadaan stabil. Baik, di sini saya akan mereview jurnal tentang Performance of Soil Nailing Stabilization. Yang pertama, judulnya itu ya Performance of Soil Nailing for Slope Stabilization. Jurnalnya pada tahun 2022 dan penulisnya Bartini dan Krishna. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan biaya pemasangan dinding dengan pemasangan dengan teknik soil nailing. Lalu metode penelitian ini menggunakan software yaitu softwarenya Slopeway dan lokasi penelitiannya yaitu di India. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa metode soil nailing ini secara efektif menunjukkan bisa menghemat biayanya gitu. Jadi antara dinding konvensional dengan metode soil nailing dibuktikan dengan menggunakan software bahwa dengan metode soil nailing ini akan lebih hemat, tetapi di dalam jurnal tersebut tidak memasukkan angka bahwa mana perbandingan antara soil nailing dengan dinding konvensionalnya. Serta di dalam jurnal juga tidak disertakan meningkat kapasitas tariknya itu meningkatnya secara angkanya berapa kayak gitu. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya oleh Febri. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Utilization of Soil Nailing Technique to Insert Shear Strength of Cohesive Soil and Reduce Settlement, atau pemanfaatan teknik paku tanah untuk meningkatkan kekuatan geser tanah kohesif dan mengurangi penyelesaian. Untuk penulis itu W.R. Ajam Basa untuk tahun 2018. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk menilai teknik memaku tahan dengan siklus vertikal dan dampaknya terhadap parameter geoteknik tanah kohesif. Nah, untuk kedua yaitu untuk menyelidiki kinerja kekuatan geser sampel tanah liat yang diperkuat dengan memvariasikan jumlah inklusi vertikal, kedalaman penanaman, dan jari-jari penyelarasan. Nah, untuk yang ketiga yaitu untuk menentukan efek optimal inklusi vertikal dalam menghilangkan kegagalan geser dan mengalihkan ke kegagalannya geser parsial atau plastik. Untuk masalahnya yaitu ada kurangnya informasi tentang tantangan spesifik yang dihadapi selama proses penelitian. Untuk selanjutnya yaitu ada rincian yang tidak memadai tentang keterbatasan atau kelemahan teknik memaku tanah. Nah, untuk selanjutnya itu ada tidak disebutkan adanya kesulitan yang dihadapi dalam melakukan uji kompresi tidak terbatas atau uji geser langsung. Nah, yang terakhir itu ada tidak adanya informasi tentang potensi masalah atau komplikasi dalam menafsirkan hasil tes. Nah, untuk terakhir yaitu ada metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan serangkaian uji kompresi tak terbatas dan uji geser langsung untuk menilai teknik memaku tanah
dan dampaknya terhadap parameter geoteknik tanah kohesif. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa teknik pembaku tanah dengan inklusi vertikal dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan geser dan kekakuan tanah kohesif, sekaligus mengurangi pemukiman. Meningkatkan jumlah inklusi vertikal yaitu menyebabkan peningkatan kekuatan geser dan kekuatan yang luar biasa dengan pengurangan penyelesaian. Ketika sampel tanah liat diperkuat dengan 6 inklusi di sepanjang kilometer, kekuatan geser meningkat sebesar 231% untuk rasio kedalaman hingga dengan 0,85. Penggunaan inklusi vertikal mengalihkan kegagalan geser dari kegagalan geser rapuh atau umum ke kegagalan geser parsial atau plastik. Nah, untuk penelitian ini juga menyoroti efektivitas inklusi vertikal dalam membatasi deformasi vertikal dan horizontal tanah liat di bawah tahap pemuatan yang berbeda. Rasio kekuatan yang membandingkan unconfirmed compressive strength atau UCS dari sampel yang diperkuat dengan sampel yang tidak diperkuat menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam UCS dengan penggunaan inklusi vertikal. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa inklusi vertikal bertindak sebagai tumpukan vertikal, membawa beban vertikal dengan tanah liat dan mengurangi penyelesaian dan tegangan yang lebih tinggi pada kegagalan. Studi ini menunjukkan bahwa teknik memaku tanah dengan penghemat biaya dan keuntungan praktisnya dapat menjadi pendekatan yang layak untuk meningkatkan kekuatan geser tanah liat. Baik, untuk selanjutnya akan diserahkan oleh teman saya yaitu Taufik Daniel. Perkenalkan, nama saya Taufik Daniel. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal tentang judulnya tentang pengembangan sistem uji model untuk mempelajari perilaku growthing pemadatan paku tanah dan kondisi tak jenuh. Penulisnya yaitu Wangki dan kawan-kawan. Terus terdapat masalahnya itu sebuah sistem uji model laboratorium yang dikembangkan untuk mempelajari interaksi growthing paku tanah dalam kondisi tak jenuh. Jadi kondisi tak jenuh itu yaitu pori-pori tanah yang isinya udara sama air tidak sepenuhnya terisi oleh air. Nah, seperti itu. Dalam praktik pemakuan tanah, perkiraan ketahanan tarikan masih sangat bergantung pada pengalaman lapangan dibandingkan pengetahuan ilmiah mengenai interaksi paku tanah. Nah, untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan sistem uji model untuk menyelidiki interaksi paku tanah dalam kondisi tak jenuh. Nah, untuk metodenya yaitu sistem pemuatan dan panduan linier yang inovatif dirancang untuk menerapkan OP. OP yaitu tekanan lapisan penutup yang seragam dan memantau perpindahan permukaan pada saat yang bersamaan. Dengan menggabungkan serangkaian transducer canggih, sistem ini mengukur respon tanah selama tahap pressure growthing dan full out. GP atau perpindahan tarikan dikendalikan dan perpindahan permukaan tanah, tekanan tanah, hisapan, dan rasio kepadatan atau kekosongan kering dipantau secara bersamaan. Nah, penekanannya adalah pada pemadatan dan pemadatan tanah di sekitarnya dengan menyuntikkan NAT atau cairan growthing ke dalam balon lateks yang dirancang khusus. Data yang terekam dianalisis untuk mengeksplorasi variasi tekanan tanah, hisapan, dan gradien kepadatan di sekitar tanah dan pengaruhnya terhadap interaksi tanah kuku atau soil nailing selama proses pressure growthing dan pull out. Hasil dari penelitian ini yaitu pemadatan dan pemadatan tanah di sekitar titik injeksi meningkatkan efek pengekangan tanah pada komponen yang di-growth sehingga menghasilkan
resistensi tarikan yang lebih tinggi. Pengamatan ini dibuktikan dengan resistensi tarik yang lebih tinggi yang diperoleh pada GP yang lebih tinggi. Setelah proses pressure growing, fluktuasi hisap yang lebih nyata dihasilkan dari efek pemadatan yang lebih besar. Sedangkan variasi hisapan tampak terlokalisasi dengan sedikit perubahan pada posisi jauh dari titik injeksi. Pengamatan ini juga konsisten dengan kepadatan tanah yang disebutkan di atas. Namun, perbedaan antara kedua pengujian tersebut tidak terlihat jelas karena kesamaan GP dan rendahnya rentang hisapan sampai sampel pasir. Lalu untuk perpindahan permukaan tanah yang berlawanan teramati selama penarikan yang sesuai dengan hasil tekanan tanah karena mengikatnya ruang kosong di ujung paku tanah. Tekanan tanah di sekitar titik injeksi menurun secara signifikan setelah nilai puncak kecil pada perpindahan 20 mm karena redistribusi tanah dan mencapai hampir 0 untuk sensor dengan perpindahan tarik keluar sekitar 100 mm. Sebaliknya untuk tanah di bawah, masuknya komponen growing ke dalam area ini menyebabkan pelebaran tanah dan dengan demikian meningkatkan perpindahan permukaan tanah. Lalu untuk variasi kepadatan kering mengkonfirmasi perubahan perpindahan permukaan tanah dan tekanan bumi. Kepadatan tanah di sekitar komponen growing sampel 1 menurun terus-menerus dan mencapai nilai residu setelah perpindahan 100 mm. Sedangkan kepadatan kering tanah yang terletak di bawah sampel 2 menunjukkan peningkatan pada 100 hingga 100 mm pertama. Perpindahan tarik keluar 100 mm dan selanjutnya sedikit diturunkan ke nilai sisa. Lebih jauh lagi, perubahan yang lebih besar pada tanah di dekat titik injeksi dengan jelas menunjukkan deformasi tanah yang terlokalisasi selama penarikan. Nah, selanjutnya akan diteruskan sama teman saya. Yang selanjutnya yaitu persamaan dari ke-6 jurnal tersebut. Yang satu yaitu jurnal bahasa 1, jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 yaitu menganalisis faktor keamanan lereng. Yang kedua yaitu jurnal bahasa 1 dan jurnal bahasa 2 asing yaitu meningkatkan daya dukung tanah dan pengujiannya yaitu langsung di lapangan. Yang ketiga itu jurnal 3 bahasa. Yang ketiga itu jurnal 2 bahasa dan jurnal 1 bahasa asing menggunakan aplikasi Slurpway atau web teknik. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara ke-6 jurnal yang telah dikaji. Untuk yang pertama yaitu ingin mengetahui perbedaan biaya pemasangan soil nailing lebih hemat daripada pemasangan dinding penahan tanah. Yang kedua, ada juga untuk membandingkan metode perkuatan tanah yang cocok untuk stabilitas lereng. Dari metode-metode penelitian, terdapat beberapa perbedaan, di antaranya dengan menggunakan software geoteknik. Ada pula yang menggunakan perhitungan dengan metode Bishop, Magister-Price, dan metode pengujian di lapangan serta pengujian di laboratorium. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sampailah pada kesimpulannya. Jadi, dari review yang telah disampaikan, ternyata perkuatan tanah dengan metode soil nailing ini dapat digunakan untuk menahan kelongsoran dan juga metode ini juga dapat meningkatkan daya dukung tanah dan faktor keamanan tanah. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik dalam penyampaian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.